Baik, di pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada ayat yang ke berapa? Ketiga atau kedua? Ketiga ya Bu. Sudah sampai ayat yang ketiga kemarin ya. Betul ya Bu ya? Kedua ayatnya Rabbil Alamin. Oh iya. Sudah sampai ayat yang kedua. Hari ini kita seharusnya adalah ayat yang ketiga. Baik, coba Ibu baca ayat yang ketiga itu bunyinya seperti apa? Baik, terjemahannya Bu? Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Itu terjemahannya ya. Baik, terkait kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini sudah kita bahas, sudah kita kupas ketika kita menginjak pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pengertian Ar-Rahman itu apa, Ar-Rahim itu apa sudah kita bahas. Ya. Terkait Ar-Rahman dan Ar-Rahim di ayat yang ini itu berhubungan dengan ayat yang sebelumnya. Ya. Allah berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, ya. Sudah dijelaskan kemarin ya terkait dengan kata Rob. Betul? Ingat ya Bu ya? Rob itu artinya segala perbuatan Allah kepada makhluknya, yang mana Allah mentarbiyah makhluknya dengan sifat Rahman dan Rahimnya, ya. Jadi ada hubungannya dengan ayat yang yang ketiga. Nah, kita lewati ayat yang ketiga karena sudah kita bahas. Sekarang kita menginjak ayat yang keempat, ya. Baik. Bunyinya seperti apa, Bu? Baik. Artinya, Bu? Apa? Pemilik hari pembalasan. Nah, di ayat yang sebelumnya Allah berfirman tentang sifat Allah yang mentarbiyah dengan segala Rahman dan Rahimnya itu. Ya Bu ya. Ayat sebelumnya menyifati sifat Allah dengan Rabb al-Alamin, ya. Tuhan semesta alam yang pengasih dan penyayang, menunjukkan betapa sempurna kasih sayang Allah terhadap makhluk. Ya, sudah dibimbing, diarahkan tahap demi tahap menuju kesempurnaan, ya. Kemudian dalam membimbing itu Allah memberikan sifat Rahman dan Rahimnya, ya, menunjukkan betapa sempurna kasih sayang Allah terhadap makhluk. Bahwa perlakuan terhadap makhluk tadi atas dasar pemeliharaan, bimbingan dan pendidikan itu mencakup perintah dan larangan guna kemaslahatan makhluk, kemaslahatan manusia, ya. Mencakup perintah dan larangan. Nah, terkait dengan perintah dan larangan itu, ya, maka di ayat berikutnya Allah menegaskan sifatnya yang lain, ya, mengatakan bahwa Allah itu pemilik hari pembalasan. Terkait dengan pembalasan ini berarti ada perbuatan sebelumnya yang harus diperhitungkan. Bahwa ada perbuatan sebelumnya yang harus dievaluasi ketika nanti pada hari pembalasan. Allah yang bersifat demikian itu menegaskan di ayat ini bahwa selain memiliki sifat Rahman Rahim, Allah juga pemilik hari pembalasan. Di hari itu kelak Allah akan memberikan ganjaran bagi setiap jiwa, bagi setiap makhluk sesuai dengan amal perbuatan ketika hidup di dunia. Ya.
Malik. Malik itu diterjemahkan di situ sebagai apa, Bu? Malik, pemilik, ya. Pemilik atau penguasa. Kata Malik mengandung arti penguasaan terhadap sesuatu disebabkan oleh Allah itu memiliki kekuatan dalam mengendalikannya. Ibu ya. Kata Malik juga dapat diterjemahkan sebagai raja. Malik dapat juga diterjemahkan sebagai raja, karena raja itu menguasai, ya, memiliki kekuasaan terhadap segala sesuatu, ya, menguasai, menangani perintah dan larangan. Karena itu kerajaan itu, ya, biasanya terarah kepada manusia, ya, karena barang itu tidak bisa menerima perintah atau larangan. Barang atau benda mati itu tidak bisa menerima perintah ataupun larangan. Hanya manusia yang bisa menerima perintah atau larangan tersebut, ya Bu. Nah, Al-Fatihah mensifati Allah dengan kata di atas, yaitu kata Malik, memberi kesan adanya keadilan. Betul tidak? Apa, Bu? Kenapa kok bisa gitu? Bahwa kata tersebut memberi kesan adanya keadilan. Ada yang bisa jawab? Gimana? Dia yang memiliki semuanya. Yang lain? Yang lain, beliau penguasa, raja, ya Bu, yang memiliki semuanya. Ya, tapi juga memberi kesan adanya keadilan. Begini, Bu, ya. Seorang raja yang baik, ya, selain mempunyai sifat kasih sayang kepada hambanya atau bawahannya atau rakyatnya, ya, itu juga harus memiliki rasa keadilan. Di mana, ya, dimungkinkan terjadinya suatu kezoliman di antara hambanya, betul tidak? Mungkin nggak tuh, Bu? Mungkin, ya, pasti ada perbuatan kezoliman di antaranya. Nah, tentu saja bagi yang berbuat zolim ini itu harus mendapat ganjaran, ya, harus atau mendapat hukuman. Sementara yang dizolimi ini harus dilindungi, betul? Nah, disinilah sifat Malik atau kata Malik ini memberi kesan adanya keadilan, ya, Bu. Di dalam surah Ali Imran sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Di surah Ali Imran ayat yang ke-26, surah itu adalah surah yang ketiga, Allah berfirman, Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang terjemahannya, katakanlah Muhammad, ya, wahai Tuhan pemilik kekuasaan. Ya, Bu, ya, ini dijelaskan di sini. Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu bunyi surah Ali Imran, menegaskan bahwa Allah lah pemilik kekuasaan, bahwa Allah lah yang berkehendak terhadap segala sesuatu, ya. Nah, terkait dengan kepemilikan Allah tersebut, ya, itu sangat berbeda sekali dengan kepemilikan makhluk, ya. Misalnya kita di rumah itu punya pembantu rumah tangga, ya. Pembantu rumah tangga, tahu kan Ibu, ya, yang membantu ibu tuh, ya, yang membantu pekerjaan ibu di rumah. Bisa mencuci,
bisa memasak, membersihkan rumah, atau babysitter lah gitu ya. Ya. Pada saat dia bekerja sama kita, ya, dia itu mencurahkan segala kemampuannya, mencurahkan segala skillnya untuk kita. Dengan kata lain, kita memilikinya. Betul nggak, Bu? Kita bisa perintahkan dia, tolong ini dibersihkan kamar saya atau apalah. Bisa? Bisa, ya. Kita perintahkan dia, dia pasti bekerja. Tetapi perintah kita itu terbatas. Hanya pada saat dia bekerja saja sama kita. Ketika dia sudah pulang, maka dia bukan milik kita lagi. Kita tak bisa perintahkan dia. Bahkan denyut jantungnya itu sendiri kita tidak bisa perintahkan untuk berhenti, tidak bisa. Artinya apa? Bahwa kepemilikan kita itu sifatnya sementara. Kepemilikan kita itu sifatnya tidak kekal. Lain dengan kepemilikan Allah. Atau contoh lain, misalnya ibu punya gelas atau piring di rumah. Ya, punya ibu ya, gelas atau piring di rumah, pasti punya. Karena itu punya kita, boleh tidak kita berbuat apapun terhadap benda itu? Boleh, ya, karena itu punya kita. Coba nanti ibu pulang, habis pulang ibu bantingin semua piring-piring dan gelas yang ada di rumah. Kan punya kita. Punya kita bukan, Bu? Nah, ibu belum saya jelaskannya udah bilang gini. Padahal barang itu adalah barang kita. Tetapi kenapa kita tidak bisa melakukan kehendak sesuai dengan keinginan kita? Ketika kita banting piring, ketika kita pecahkan gelas di rumah tuh, pasti ada yang mengecam kita. Padahal barang itu punya kita. Paling tidak anak-anak atau bapak yang mengecamnya. Ini mak kau nih ngapa? Balik-balik ngaji kok banting-banting piring. Ngapa dia nih ustadz siapa yang ngajarin tuh? Nah begitu, Bu. Padahal piring kita loh, kan terserah. Iya kan? Nah, tapi kalau kita lakukan sesuatu atau memecahkan piring tersebut, ada aja yang mengecam kita. Ya. Coba dengan Allah bandingkan. Kepemilikan Allah. Allah mau lakukan apapun terhadap yang dimilikinya, bisa nggak? Bisa. Ada yang kecam? Ada yang memaki? Hah? Hah? Tapi sebagian kita ya, Bu ya, pasti kita terima. Ya. Karena barang itu barangnya Allah. Atau kalau enggak motor lah, pulang nanti nih, ya motor tuh ibu bakar. Misalnya, kaget ya. Padahal punya kita, tapi tidak bisa kita lakukan sembarangan terhadap milik kita. Ya, atau anak kita lah. Ya. Tidak bisa kita pukul dia sembarangan, tidak bisa. Ya. Tapi Allah bisa melakukan apapun terhadap apa yang dimilikinya. Nah, kepemilikan Allah itu artinya Allah itu memiliki wewenang penuh untuk melakukan apapun terhadap apa yang dimilikinya. Berbeda dengan manusia. Ya. Nah, kemudian perbedaan berikutnya, kepemilikan Allah itu mutlak dan sempurna terhadap apa yang dimilikinya, berbeda dengan manusia. Ya, misalnya nih, Bu, hari ini panas nggak, Bu? Panas. Ya, siapa yang membuat panas nih? Allah. Allah yang berkehendak pada hari ini, sore ini panas. Ada yang bisa menentang hal tersebut? Ada yang bisa merubahnya? Tidak ada. Ya, tidak ada yang bisa merubahnya. Atau terhadap harta kita lah, harta dunia, misalnya rumah atau tanah. Ya, kita memiliki rumah atau tanah itu apakah selamanya? Tidak. Ya, suatu saat tanah atau rumah itu akan kita tinggalkan. Ya, bisa jadi karena kita dipanggil oleh Allah
ya. Bisa jadi karena suatu sebab, ya, permasalahan kehidupan, sehingga barang berupa rumah atau apapun itu tidak jadi milik kita lagi, diambil sama Allah. Dengan cara apalah? Bisa jadi begitu. Bisa, Bu? Bisa. Tidak mungkin nggak bisa. Ya, berpindah tangan dari ibu ke siapa gitu. Bisa. Ya, padahal tadinya itu milik kita. Artinya apa? Kita tidak mutlak memiliki sesuatu. Ya, sifatnya itu temporer atau sementara. Berbeda dengan Allah dalam memiliki sesuatu. Ya, Allah itu selamanya memiliki sesuatu. Beda dengan manusia. Ya. Bahkan nih, Bu, Allah menantang makhluk dalam surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj itu surah yang ke-22 di ayat ke-73. Coba Ibu tolong saya dibantu. Surah Al-Hajj. Surah ke-22 ayat 73. Sudah ketemu? Nah, coba silakan dibaca. Wahai manusia yang telah berbuat sesuatu perumpamaan, maka dengarkanlah sesungguhnya segala yang kami selain Allah. Baca pakai mic. Tidak dapat menciptakan artinya. Pegang mic. Wahai manusia, mic-nya hidupkan sayang. Wahai manusia, telah dibuat sesuatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Nah, di ayat ini Allah menantang orang-orang musyrik pada saat itu, ya, Bu, ya. Ya, karena mereka mengingkari Allah dan Rasulnya. Maka ditantang, disuruh bikin apa? Bikin lalat, makhluk sederhana yang kecil tuh. Ya, kalau memang bisa buat. Ada yang bisa? Tidak ada yang bisa, Bu. Dari zaman dulu sampai sekarang tidak ada yang bisa bikin lalat yang sama persis seperti itu. Tidak ada yang bisa. Yang sederhana, makhluk sederhana tuh, yang suka hinggap di tempat-tempat yang kotor. Tidak ada yang bisa bikin. Yang sering kita usir-usir tuh, ya, karena suka apa? Menghampiri makanan gitu kan. Karena kita khawatir nanti dia membawa kuman-kuman dan bakteri, ya. Nah, ditantang oleh Allah bikin lalat kalau bisa. Yang ditantang bukan hanya orang-orang musyrik, juga disuruh sembahannya tuh. Artinya berhala-berhala yang disembahnya tuh suruh dia bikin lalat kalau memang bisa. Ternyata nggak ada yang bisa. Kata Allah malah, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya, maka tidak akan bisa. Nah, jika lalat tuh merampas sesuatu dari mereka pun, mereka tidak bisa menghalangi. Ya, nah, Allah sindir sama lemahnya yang menyembah dengan yang disembah. Ya, yang menyembah dan yang disembah itu sama lemahnya. Tidak memiliki kekuasaan apapun. Ya, jadi dengan kata lain, kenapa barang itu kok disembah, sementara tidak bisa memberikan apapun? Bikin lalat pun tak bisa.
ya, atau mencoba agar lalat itu tidak mengambil sesuatu dari kita pun tidak bisa. Tantangan Allah kepada orang musyrik pada saat itu, ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, Allah itu adalah raja. Raja itu pasti punya kerajaan, ya. Betul tidak, Bu? Betul. Raja itu punya kerajaan, punya wilayah, punya kekuasaan, ya. Pasti itu. Tidak ada raja yang tidak punya wilayah, tidak ada raja yang tidak punya, pasti punya. Begitu juga dengan Allah. Tanda atau bukti kerajaan Allah itu, ya, itu dapat dibuktikan oleh Allah. Allah terangkan di dalam surah Ar-Rahman, surah yang ke-55. Di antaranya nih tanda-tandanya, Ibu, ya. Surah yang ke-55, surah Ar-Rahman, ayat yang ke-29. Sudah dapat? Baca, Bu. Apa yang dilanjut dan bumi selalu meminta padanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Baik, terima kasih, Bu, ya. Allah berfirman di dalam surah Ar-Rahman ayat 29, Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Artinya, apa yang ada di langit dan di bumi, ya, apa yang di langit dan di bumi selalu meminta atau memohon pertolongan kepada Allah. Setiap waktu Allah selalu dalam kesibukan, ya. Allah sibuk itu melayani hambanya, ya. Allah sibuk melayani hambanya setiap waktu, setiap saat, setiap hari, ya. Setiap hari ada orang yang meminta, setiap hari Allah kabulkan. Setiap hari ada orang yang sakit minta disembuhkan. Ada nggak yang disembuhkan oleh Allah? Ada banyak. Setiap hari ada orang yang minta kaya, dikayakan nggak sama Allah? Ada, dikayakan sama Allah. Setiap hari ada orang yang minta ditenangkan hatinya karena berbagai masalah yang menyelimuti pikiran dan jiwanya. Allah berikan enggak ketenangannya? Diberikan sama Allah, ya. Yang tadinya kusut dengan permasalahannya, tapi Allah bantu, ya. Karena meminta, diberikan oleh Allah. Selalu sibuk Allah. Nah, ini bukti tanda Allah melayani hambanya. 788, ya, Rasulullah SAW bersabda, Allah yang maha agung dan maha agung akan melipat langit pada hari itu. Tahu melipat, Bu, ya? Ibu sering melipat baju, ya? Pernah lah, paling tidak, enggak lah, sering mungkin, ya. Oh, tiap hari, ya. Pada hari itu, ya, langit tuh Allah lipat. Nah, kira-kira bayangin ya bagaimana tuh terjadi itu kalau langit dilipat oleh Allah, ya. Pada hari pembalasan, dan kemudian dia akan meletakkan di tangannya dengan erat. Habis dilipat, dia letakkan di tangannya dan berkata, "Akulah Tuhan," kata Allah. Setelah melipat langit tadi itu, "Akulah Tuhan," kata Allah. Di mana orang yang angkuh atau orang yang sombong? Dan di mana orang yang sombong pada hari ini, kata Allah, ya. Sombong itu apa, Bu? Hah? Masih ingat? Pernah saya sampaikan. Sombong itu apa? Sombong itu ada dua kata Rasulullah, ya. Yang pertama, sombong itu meremehkan orang lain, ya. Menganggap orang lain itu remeh temeh, ya, bukan apa-apa, akulah yang paling. Itu sombong yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah,
sombong itu adalah tidak mau menerima kebenaran. Itu orang sombong. Ya. Rasulullah kan menyampaikan agama ini benar. Ya, kan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Tapi banyak yang tidak terima, tidak bisa menerimanya. Nah, itu kesombongan juga. Ada dua kesombongan. Nah, pada hari itu Allah cari mana yang sombong ini setelah dilipat tadi itu. Ya, setelah langit dilipat dicari oleh Allah. Nah, kemudian dia akan melipat bumi, meletakkannya di sebelah kiri dan berkata, "Akulah Tuhan," katanya. Di mana orang yang angkuh dan di mana orang yang sombong? Karena pada hari itu kekuasaan mutlak di tangan Allah. Makanya semua terlihat taat, semua terlihat takut. Tapi kalau hari ini itu banyak yang menentang Allah. Ibu ya. Nah, ada pertanyaan Ibu. Mengapa ayat ini tidak berbunyi yang menguasai hari pembalasan dan hari di dunia? Kan hanya bunyinya apa? Yang menguasai hari pembalasan. Tidak ada kata dan hari di dunia. Tidak ada begitu. Ibu ya. Nah, itu mereka yang nanya ini seakan-akan tuh Allah itu hanya berkuasa pada hari pembalasan dan hari ini Allah tidak berkuasa. Padahal tidak seperti itu. Hari ini pun Allah berkuasa terhadap kita. Ya. Tidak sedetik pun ya yang terlewat dari pantauan Allah tentang kita nih. Ya. Segala keburukan, segala kebaikan semua dipantau oleh Allah, dilihat oleh Allah. Allah berkuasa. Allah bisa aja timpakan sesuatu pada kita pada saat ini, tapi tidak Allah timpakan. Ya. Coba Bu, kalau seandainya ya kesalahan itu ditampakkan pada hari ini ya, bukan hari pembalasan, pada hari ini ya, ditampakkan pada hari ini, tentu kita mungkin malu gitu. Kalau seandainya ya kita buat salah, kemudian timbul bau misalnya, timbul bau di badan kita, makin banyak salah, makin bau badan kita. Ya, mungkin pada hari ini pun misalnya ini seandai-andai ya, ini kita berandai-andai. Mungkin pada hari ini pun kita tidak mungkin mau keluar karena takut bau kita keciuman sama orang. Saking banyaknya salah dan dosa yang udah kita buat. Ya. Nah, itu tidak tahu gimana nanti ini kita pertanggungjawabkan semua dosa dan kesalahan kita. Ada dosa yang kita sadari, ada dosa juga yang tidak kita sadari. Ya. Tanpa sengaja mulut ini menyakiti hati orang lain. Ya. Banyak tuh, Bu. Ya. Tanpa sengaja ya pokoknya membuat orang lain terluka lah, ya Bu ya. Nah, ya, hari itu semua menyadari kekuasaan Allah, sedangkan hari ini tidak semua yang menyadari, bahkan banyak yang mengingkari akan kekuasaan Allah. Sudah habis kah waktunya Bu? Hah? Belum lanjut ya Mas. Hah? Sudah kah? Baik, kalau gitu kita akhiri ya. Semoga penjelasan terkait dengan ayat ini membawa manfaat bagi kita. Ya. Semoga setelah kita mengenal bahwa Allah itulah penguasa nanti di hari pembalasan dan hari ini, ya, kita semakin taat. Ya, kita semakin takut kepada Allah, Ibu ya. Coba kita bayangkan seandainya kita dimatikan pada hari ini. Ada yang siap? Siap. Siap. Benar, Bu? Ya. Siap enggak siap? Ya. Banyak yang enggak siap ya, Bu ya. Mau mempertanggungjawabkan ini banyak yang tidak siap ya. Banyak yang belum cukup waktunya katanya, masih perlu ditambah. Saya pengen berbuat baik, berbuat amal soleh yang lebih banyak, ibadah yang lebih banyak katanya begitu. Ya Bu ya. Bahkan di dalam surah Ibrahim tuh, di akhir-akhir surah tuh ya Bu ya. Itu manusia yang udah dimatikan tuh, yang udah dicabut nyawanya oleh Allah tuh pada hari nanti itu minta supaya dihidupkan kembali. Ya, kalau dihidupkan kembali itu mau apa?
Dia cuma mau sedekah katanya, bukan mau yang lain-lain. Cuma mau sedekah aja sebentar, dia mau sedekah, ya. Cuma mau sedekah. Jadi nggak usahlah kita pelit-pelit dengan harta kita, mumpung ada waktu nih, ya Bu ya. Belanjakan sebagian harta kita di jalan Allah, untuk masjid, untuk musola, untuk anak-anak yatim, ya Bu ya. Karena nanti itu tidak dibawa sama kita, yang dibawa itu yang kita sumbangkan tuh, ya Bu. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal nanti kita. Mudah-mudahan kita dipanggil nanti menghadap Allah dalam keadaan yang terbaik. Sudah siap semuanya. Baik, saya akhiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala kesalahan bersumber dari saya, kebenaran datangnya dari Allah. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.